Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah menakdirkan saya bisa berziarah kepada kaum muslim khususnya dan kepada para santriwati, para pecinta Al-Quran Karim. Anak-anak sekalian, sebagai seorang muslim, nikmat yang paling besar yang harus kita syukuri adalah nikmat berupa Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa belajar Al-Quran, untuk bisa menghafal Al-Quran, untuk bisa mempelajari tafsir Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Ini merupakan nikmat yang sangat besar atau terbesar di antara nikmat yang terbesar yang harus kita syukuri dan kita berusaha untuk istiqomah di atasnya sampai mati. Karena apa? Karena Rasulullah SAW dengan jelas, sorry, dalam sebuah hadis beliau bersabda, tentunya kalian sudah hafal hadisnya. Ini merupakan kalimat yang bentuknya nas, tidak perlu takwil, tidak perlu tafsir. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Hadis ini hadis yang sangat sahih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi maksudnya orang yang paling baik di antara kalian itu orang yang mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajarkan Al-Quran. Ini orang yang paling baik, Masya Allah. Semuanya sudah paham saya kira ya. Orang yang paling baik itu ya orang yang paling mumtaz, paling istimewa dari umat Muhammadin SAW. Dalam lafaz yang lain, beliau menghabarkan dengan teks yang berbunyi inna afdolakum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sesungguhnya orang yang paling utama, paling afdol, sudah sangat jelas sekali, paling afdol dari kalian itu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Maka dari itu, sebagian ulama salaf ditanya, wahai imam, ini beliau Imam Sufyan Ats-Tsauri tanya, mana yang paling utama, paling afdol berperang fisabilillah, berjihad, perang melawan orang kafir, dengan kesibukan seorang yang mengajarkan Al-Quran dan mempelajari Al-Quran? Kata beliau, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwasanya mempelajari dan mengajarkan Al-Quran itu lebih afdol daripada jihad fisabilillah. Tentunya ini jihad yang tidak fardu ain. Nah, subhanallah, bagaimana ulama salaf melebihkan amal mempelajari Al-Quran, menyibukkan Al-Quran dengan al-jihad fisabilillah yang taruhannya nyawa, taruhannya nyawa, jiwa, yang pahalanya dalam Islam sangat besar sekali tentang orang yang mati syahid itu. Barang siapa yang orang itu dia berdekatan dengan Al-Quran, dia bergaul dengan Al-Quran, dia kesibukannya adalah Al-Quran, maka orang ini akan mendapatkan berbagai macam kebaikan, berbagai macam kebaikan yang kita tidak bisa hitung, sangat banyak sekali berkah-berkah atau kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mendakwakan Al-Quran. Karena Allah berfirman. Jadi dalilnya bukan hanya kata ulama Al-Quran dan hadis. Qala ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab.
Allah mengatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kata para ulama tafsir mengatakan bahwasanya kitab ini, kitab Al-Qur'an, ya, adalah merupakan kitab yang diberkahi. Apa diberkahi? Apa maksudnya? Kata para ulama tafsir, maksudnya adalah di dalamnya terdapat khairun kasir, kebaikan yang banyak sekali bagi mereka-mereka yang mau berinteraksi intens, ya, dengan Al-Quran sampai mati. Ini beberapa kabar gembira, beberapa fadail, ya, keutamaan bagi orang-orang yang mau menyibukkan diri dengan Al-Quran. Juga ada hadis lagi Masya Allah yang sangat layak untuk kita hafal, ya, dan kita menjadikan mutu dalam hidup, menjadikan penyemangat kita untuk selalu semangat dalam menghafalkan Al-Quran. Bahwasanya ini hadisnya sahih, disahihkan oleh Al-Albani, ya. Yuqalu li sahibil Quran, ya, idza dakhala al-jannah iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Hadis ini hadis yang disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Bahwasanya nanti akan dikatakan kepada orang yang hafal Quran, ya, wahai orang yang menghafal Quran, iqra, bacalah, dan naikilah tingkatan-tingkatan surga itu. Jadi surga itu bertingkat-tingkat, banyak sekali. Para ulama mengatakan bahwasanya tingkatan surga itu sebanyak hitungan ayat Al-Quran. Berapa ribu? Ya, 6.000 sekian. Maka nanti akan dikatakan kepada orang yang hafal Quran, bacalah hafalanmu, ya, tartilkanlah bacaanmu sebagaimana kamu dulu mentartilkan di dunia, karena kedudukanmu di surga itu sesuai dengan akhir ayat yang kamu baca. Maksudnya apa? Ya, seorang apabila dia itu hafal Quran dan hafal sampai mati, sampai meninggal dia tetap hafal, mungkin hafalannya dibawa sampai mati, ya, nanti dia akan diberikan apa? Balasan oleh Allah berupa, ya, surga yang sangat tinggi sesuai dengan hafalan yang dia hafal sampai mungkin. Karena di akhirat nggak ada mushaf, ya, jadi orang itu membaca dengan hafalannya. Maka hadis ini ditujukan kepada mereka yang hafal Quran dan mungkin. Jadi bukan hanya sekedar pernah hafal, tapi dia hafal mungkin ke bawah sampai mati, sampai meninggal dia tetap hafal. Nah, nanti diberikan balasan Allah berupa apa? Memasuki surga, ya, sesuai dengan hafalan yang dia bawa ketika mati. Subhanallah, kalau kita hafal 1000 ayat, maka kita akan menempati surga tingkatan yang ke-1000. Ini bukan kata ulama, kata siapa, tapi kata hadis. Dan hadis ini sahih. Maka dari hadis ini, ba'dul ulama, dan ini dinisbatkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, bahwasanya apa, tingkatan surga itu banyaknya sama atau sesuai dengan banyaknya jumlah ayat Al-Quran. Masya Allah, ya. Ini beberapa kabar-kabar gembira, ya, tentang mereka-mereka yang hidupnya dihususkan, ya, dihabiskan, disibukkan untuk Al-Quranul Karim. Maka dari itu, ya, kalian ini yang sekarang berada di rumah tahfidz Al-Quran harus bersyukur, karena kita dimudahkan oleh Allah SWT, diberikan kesenangan, rasa senang, rasa nyaman untuk menyibukkan diri dengan Al-Quran. Ini adalah semata-mata rahmat dari Allah SWT, semata-mata fadlun minallahi azza, karunia dari Allah SWT. Betapa banyak orang yang pengen jadi orang baik tapi tidak jadi baik, ya kan? Berapa banyak orang yang dia pengen jadi orang yang soleh tapi salah jalan. Sementara antuna ini, kalian ini adalah orang-orang yang insya Allah ditakdirkan oleh Allah untuk menyibukkan diri dengan sesuatu yang sangat baik, sangat yang terbaik, yang paling utama. Ya memang, ya, menghafal Quran itu idealnya itu adalah
berada di pondok pesantren ya, lingkungannya yang kondusif, siang malam 24 jam terkondisi untuk menghafal Quran. Ini sangat membantu sekali untuk mempercepat untuk menguatkan hafalan Quran. Tapi tentunya tidak semuanya orang bisa berada di pondok pesantren ya, karena masalah biaya atau juga masalah kenyamanan ya kan. Mungkin ada yang tidak betah di pesantren, enak di rumah. Maka kalau kalian ya, dan juga maksudnya semua generasi Islam ya, umat Islam tidak bisa ke pesantren, maka hendaknya belajar di rumah-rumah tahfidz seperti ini, rumah tahfidz Cinta Quran Sahabat Muslim ya. Ini Masya Allah, beliau orang yang sudah sangat kita kenal ya, Masya Allah, orang yang sangat konsisten untuk berjuang menegakkan agama Allah, bukan hanya di sini, sampai ke Palu sana, keluar Jawa sana. Ustaz Samsudin ketemu beliau di Palu sana, di ujung Sulawesi sana. Beliau ini berdakwah ya, menyebarkan ilmu, menyebarkan Al-Quran sampai ke Palu sana. Jadi ini harapan saya ya, nasihat saya kepada kalian, hendaknya bersabar ya, hendaknya istiqomah, hendaknya semangat menekuni Al-Quran ya di rumah tahfidz Cinta Quran Sahabat Muslim ini, karena Al-Quran itu hanya bisa dikuasai dengan dengan perjuangan dan istiqomah. Dan jangan lupa, metode yang bagus, metode yang paten dalam menghafal Quran, dalam menguasai Al-Quran itu adalah sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah dan para sahabat dan oleh para ulama qiraat hingga saat ini. Itu harus dengan metode as-sima' wal ard. Jadi menghafal itu harus as-sima'u wal ard. As-sima' mendengarkan. Jadi harus mendengarkan bacaannya ustadzahnya yang standar. Gitu ya. Ini metode Nabi. Dalam Al-Qur'an surah Al-Qiyamah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Apabila Jibril telah membacakan Al-Quran, Jibril membacakan Quran, Nabi mendengar, simak. Maka fattabi' Qur'ana, ikuti bacaan Jibril. Al-ard, yakni mendengarkan bacaannya gurunya, lalu memperdengarkan bacaannya kepada gurunya. Ini metode yang diterapkan semenjak Nabi dulu, para sahabat, hingga saat ini ya, di tempat-tempat tahfidz yang standar. Jadi begitupun dalam menghafal itu, sebenarnya metode yang bagus itu adalah as-sima'u wal ard. Ini apa? Guru memperdengarkan, mentalkinkan. Zaman dulu tidak ada mushaf, jarang mushaf. Ya, jadi zaman dulu orang kalau mau menghafal itu, dia mendengarkan bacaan ustadznya, syekhnya baca, muridnya mendengar. Setelah mendengar, dia perdengarkan kepada gurunya agar diperbaiki. Begitulah bacaan, guru pertama membacakan, misalkan Anas ya, qul a'udzu birabbin nas, muridnya ngikutin qul a'udzu birabbin nas, balikin nas. Lalu muridnya memperdengarkan kepada gurunya, membacakan apa yang dibacakan gurunya kepada gurunya untuk dibenarkan ya. Setelah itu kemudian tadi itu. Jadi menghafal itu yang metode paling bagus itu adalah as-sima' wal ard. Begitu pula dalam dalam menguasai bacaan, dalam membaguskan bacaan. Jadi seorang yang menghafal Quran itu bacaannya harus bagus, harus standar. Jangan sampai menghafal Quran dalam keadaan bacaan tidak bagus, ini nanti akan salah yang terbawa sampai mati. Ini susah diperbaiki. Karena itu saya kira kaum muslim sudah paham, gurunya harus bagus, ya kan? Jadi kalau metode yang kita terapkan tuh, ya, guru membacakan, ya, lalu murid membacakan juga. Kemudian juga dalam menghafal juga gitu, guru mentalkinkan, ya, lalu murid memperdengarkan. Baru habis itu melancarkan bisa pakai mushaf. Ini insya Allah metode yang sudah terterapkan
semenjak zaman Nabi, para sahabat hingga saat ini. Dan metode ini kita terapkan di pondok pesantren Jabal Thorik Mundul Bidayah sampai sekarang, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Samsuri dan Ustaz Ali serta para akhwat. Alhamdulillah ini pelajaran berharga yang luar biasa, Masya Allah. Itu saja dari saya dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Syukran Ustaz, jazakallah sekali lagi. Akhwat, ingat itu pesan dari Ustaz Samsuri, diamalkan dan terus belajar Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.